Ini penting supaya bagi kita penting juga ini. Bapak dan Ibu hadir ke sini itu atas perintah Presiden untuk menghadiri dengan penugasan atau dengan izin. Mohon bisa direspon. Dengan izin, dengan penugasan atau dengan sepengetahuan Presiden. Terbuka saja, ini di sidang yang terbuka untuk umum, nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat yang pada malam hari ini tentu akan membawakan sebuah informasi penting ya. Tentu ini menarik ya. Masih tentang seputar proses peradilan yang sedang digulirkan di Mahkamah Konstitusi. Yang paling menarik dari proses ini adalah pemanggilan 4 menteri ya. Pemanggilan 4 menteri untuk dapat memberikan keterangan terkait sengketa PHPU ini. Karena sengketa PHPU ini mengarah pada upaya pembuktian bahwa Presiden ikut terlibat dalam kampanye salah satu paslon. Tentu paslon 02. Nah, namun kemudian ya kalau kita lihat bagaimana proses peradilan ini sepertinya mengarah dan menguntungkan paslon 01 dan 03. Karena apa? Karena berbagai keterangan dan juga alat bukti tentunya dari berbagai saksi yang memberikan keterangan ini cukup memberikan sebuah tekanan bagi paslon 02. Karena keterangan-keterangan dari saksi maupun alat bukti itu seakan-akan memberatkan paslon 02 ya. Dan kemungkinan besar kalau dilihat dari komposisi mahkamah ya, hakim mahkamah dan juga alat bukti dan juga keterangan, dapat dikatakan spekulasi-spekulasi yang hadir itu tentu mengarah pada bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi kemungkinan akan mengabulkan gugatan dari paslon 01 dan 03. Dari beberapa informasi yang telah saya rangkumnya di sini kita melihat bagaimana proses peradilan ini cukup menohok dan juga membawa semua penonton dan warga masyarakat ini menjadi istilahnya itu panas dingin ya, menunggu-nunggu keputusan menunggu-nunggu keputusan Mahkamah Konstitusi nanti. Oke, kita melihat dari 4 menteri yang hadir ini memang 2 diantaranya itu mencoba untuk jujur dengan kondisi yang ada, yaitu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dan juga Tri Risma ya dari Mensos. Nah, dua orang ini memang mencoba untuk jujur, tapi memang sepertinya mendapatkan tekanan gitu. Kalau kita lihat ya tekanan-tekanan yang hadir ini tentunya bisa dilihat setelah atau pasca pemanggilan menteri ini oleh MK. Lalu 4 menteri ini dipanggil oleh Jokowi ya, tentu diinterogasi, pasti diinterogasi. Nah, ada juga dalam proses rapat atau sidang di sana Airlangga sempat seperti memberikan pembelaan ya, dengan memberikan asumsi dan pendapat, dan itu ditegur oleh hakim. Jadi Airlangga tidak boleh berasumsi dan tidak boleh juga beropini gitu, apalagi opininya mengarah pada pembelaan bahwa Jokowi ini tidak terlibat. Nah, selanjutnya juga dari beberapa informasi yang saya dapatkan ya, jadi Risma ini memang tidak ingin, jadi memang dia tidak terlibat gitu. Jadi Risma ini memang memberikan penjelasan bahwa sejak Risma menjabat sebagai Mensos tidak ada bansos berupa barang gitu. Karena sejak Risma menjabat sebagai Mensos, bansos seperti PKH atau apapun itu ya, bansos lah itu bentuknya tidak berupa barang gitu ya, tapi berupa uang tunai. Nah, kemarin ada bansos katanya dari uang tunai, katanya bansos El Nino. Tapi kalau kita lihat El Nino dari mana gitu. Lalu juga meskipun ada El Nino,
kok cuma kemarin doang bansosnya tidak panjang hingga hari ini? Ini kan menjadi kecurigaan ya. Nah, lalu hakim sempat juga menanyakan, apakah ada upaya presiden untuk memberikan warning ya, memberikan warning dalam hal penyaluran dari bansos ini gitu. Ternyata tidak, kata Erlangga. Padahal ada itu menurut Sri Mulyani. Jadi Sri Mulyani dengan Erlangga ini seakan-akan berbeda keterangannya ya. Nah, ini cukup menarik. Lalu juga kalau kita lihat bukti-bukti yang ada dari video maupun bukti-bukti visual seperti foto itu memang menjelaskan secara jelas bagaimana Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto ini melakukan kampanye. Nah, di salah satu kampanye Airlangga memberikan bansos sambil ditanya siapa yang ngasih ini? Jokowi. Dia menjelaskan Jokowi. Kalau ditanya siapa yang ngasih ini? Jokowi. Partainya apa? Golkar. Kalau pilih paslon, ikut paslon yang mana? Paslon sesuai pilihan Jokowi. Ini kan upaya-upaya pengarahan dan kampanye. Ya, menggunakan bansos. Yang bansos ini notabene adalah anggaran negara yang didapatkan dari hasil pajak masyarakat dan seharusnya diberikan lagi pada masyarakat. Bukan untuk kampanye. Ini kan parah sekali nih keadaannya. Lalu juga yang terakhir ini, yang menarik adalah bahwa bansos El Nino ini adalah akal-akalan. Karena apa? Ini tidak ada upaya penambahan. Jadi beban APBN, porsi APBN untuk penyaluran bansos ini misalkan sekian. Nah, ini di tengah jalan ada penambahan tanpa persetujuan DPR. Tanpa digodok dalam sebuah undang-undang APBN. Artinya ini sudah menyalahi aturan. Dan ini buktinya sudah nyata. Buktinya sudah nyata. Tinggal lihat bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi nanti. Ya. Nah, itu saja mungkin informasi yang bisa saya dapatkan dan sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.